Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita sebetulnya pada umumnya sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan tentu saja yang juga diajarkan oleh orang tua kita. Kebiasaan-kebiasaan untuk mencuci kaki, mencuci tangan, bersih diri, itu sebetulnya sudah dilakukan oleh banyak orang. Kalau pulang dari pasar tidak harus masuk rumah dulu, kalau baru saja melayat orang tidak langsung masuk rumah dulu. Itu sudah dilakukan dari orang-orang tua kita. Maka kalau saudara-saudara mempunyai rumah yang ada di desa-desa, posisi sumur itu ada di depan rumah, bukan di belakang. Cuma sekarang saja semua urusan sumur ada di belakang. Rumah-rumah yang ada di desa-desa mau menggambarkan bahwa setiap orang yang mau masuk rumah harus bersih. Maka harus mencuci kakinya, mencuci tangannya ketika pulang dari mana saja. Sehingga rumah ini sungguh-sungguh menjadi tempat yang suci, yang kudus, yang bersih seperti itu. Ini saya ingat sekali ketika saya masih kecil, tidak boleh misalnya saya pulang dari ngelayat, harus ke sumur dulu bersih-bersih, cuci muka. Itulah kebiasaan yang sudah dilakukan sebetulnya banyak orang. Sekarang ini saudara-saudara yang kasih, di masa pandemi, orang juga dibiasakan untuk cuci tangan, ya cuci kaki. Bahkan kalau pulang dari gereja, pulang dari pasar, pulang dari mal, ya, pulang dari melayat, bukan hanya cuci tangan, bukan hanya cuci kaki. Sekarang bahkan harus mandi dan keramas. Nah, itu sebetulnya hal yang baik yang dilakukan oleh banyak orang sekarang ini. Tentu saja itu bukan karena aturan agama, bukan. Jangan dikait-kaitkan dengan semua aturan-aturan ini berkaitan dengan aturan agama. Tetapi ini adalah sebetulnya mencerminkan kesehatan kehidupan kita secara rohani maupun juga dalam kehidupan sehari-hari yang kita hayati. Kita selalu ada dalam kehidupan yang bersih. Saudara-saudara kasih, maka ketika para muridnya yang tidak melakukan apa yang menjadi ketetapan nenek moyang mereka, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat protes kepada Tuhan Yesus. Mengapa murid-muridmu makan dengan tangan najis yang tidak dibasuh sebelum makan? Sebetulnya hal yang wajar. Memang kadang-kadang peraturan itu ditambahi dengan yang menakutkan atau kebiasaan-kebiasaan yang baik itu supaya dilakukan maka dengan ketentuan-ketentuan yang menakutkan. Misalnya saya contohkan, dulu orang tidak boleh duduk di atas bantal. Ini aturan umum. Karena memang bantal bukan untuk pantat, untuk kepala. Maka dikatakan nanti kalau kamu duduk di bantal udunan, takut orang. Kemudian yang lain misalnya, kalau makan, jangan anak-anak muda jangan dikasih brutu, nah, nanti mudah lupa. Lupa, ya memang ini. Brutu itu kan enak. Ya. Banyak apanya itu, dagingnya dan juga banyak minyaknya. Jadi dimakan memang enak. Ya kalau sudah makan enak kan lupa dengan teman-temannya. Tapi ya itu tadi semua
dibumbui dengan ketakutan-ketakutan. Jangan makan di tengah pintu, nanti kamu jadi temannya setan dan macam-macam. Ya, ini banyak sebetulnya kalau kita melihat apa yang sudah diajarkan kepada kita dari orang tua kita. Artinya bahwa supaya kita melakukan hal yang baik, tetapi dengan embel-embel menakutkan. Demikian pula saudara-saudara kasih, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan mencuci tangan, yang pulang dari pasar mencuci kakinya dan sebagainya, seolah-olah adalah ini aturan yang menakutkan yang kemudian membebani mereka. Dan kemudian dikatakan bahkan najis kalau kamu tidak melakukan itu. Nah, ini sudah ditambah lagi dengan muatan agama. Najis itu artinya orang ini tidak pantas. Najis ini adalah di hadapan Tuhan tidak berkenan. Ini orang-orang yang melakukan dengan hukum-hukum yang menajiskan itu sebetulnya mau mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita akan dibagi dua macam kelompok orang, orang baik dan orang najis. Orang najis karena melakukan, yang melanggar dari hukum-hukum seperti tadi. Sedangkan orang baik adalah yang melakukan semua hukum dengan baik. Ini ada perbedaan semacam itu. Di tengah-tengah kehidupan kita juga kadang-kadang masih seperti ini. Najis bukan karena melakukan hal-hal yang jahat, tetapi karena tidak sesuai dengan apa yang mereka gariskan dalam hukum-hukum Tuhan yang ditambah-tambahi tadi. Tuhan Yesus tidak setuju dengan apa yang menjadi pemikiran mereka berkaitan dengan najis, karena tidak mencuci tangan, karena tidak membersihkan diri. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka yang najis itu bukan yang masuk makanan termasuk makanan ini, tapi adalah yang keluar dari diri orang. Artinya bahwa semua, ya, dikatakan dari semua makanan tidak menajiskan. Anda boleh makan apa saja, asal Anda sehat. Jangan kemudian karena Anda diabetes kemudian tidak makan gula. Wah, ini gula ini najis ini kalau makan. Tidak. Dari semua makanan dikatakan tadi tidak menajiskan. Tapi yang keluar dari seorang itu yang menajiskan. Apa yang keluar dari seorang? Yang keluar dari seorang yang dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Ini yang menajiskan. Jadi bukan hal-hal yang tadi, tapi justru yang keluar dari hati, pikiran-pikiran jahat yang dari hati kita, yang kemudian kita lakukan dalam perbuatan kita yang jahat, itu yang menajiskan. Maka tadi dicontohkan oleh Tuhan berkaitan dengan pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, dan sampai perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Inilah semua yang keluar dari hati manusia. Inilah yang menajiskan orang. Inilah artinya menajiskan adalah orang-orang yang melakukan seperti ini tidak pantas di hadapan Allah. Tapi soal mencuci tangan, mencuci kaki, bukan tidak pantas di hadapan Allah, bukan. Tetapi justru di sini yang keluar dari hati manusia, yang dicontohkan oleh Tuhan dengan berbagai perbuatan-perbuatan tadi, adalah yang menajiskan manusia, yang menjauhkan hubungan kita dengan Allah, yang menjauhkan hubungan kita dengan sesama. Maka saudara-saudara kasih, jadi semua perintah dari Allah, sebagaimana dalam bacaan yang pertama tadi kita dengar, adalah membantu semua manusia
perintah Allah ini, bukan membebani, supaya bisa mencintai Allah dan sesamanya dengan baik, bukan membebani. Nah, yang disabdakan Tuhan pada Musa seperti itu. Semua perintah Allah membuat setiap orang perbuatannya berkenan kepada Allah dan kepada sesamanya. Maka saudara-saudara kasih, mari kita sadari akan hal ini, apa yang diajarkan Tuhan, bahwa yang timbul dari pikiran yang jahat, dari hati yang jahat, itulah yang menajiskan hidup kita. Mari kita mohon kepada Tuhan supaya kita dihindarkan dari cara berpikir dalam diri kita, sehingga kita mempunyai hati yang tidak bersih, perbuatan yang tercela, yang membuat kita tidak pantas di hadapan Tuhan. Ya. Saya akan menyampaikan pemberitahuan kepada saudara-saudari, yaitu berkaitan dengan pengangkatan pastor paroki yang baru di SPAPS ini. Sebetulnya SK-nya adalah mulai tanggal 26, tapi bahwa akan diadakan sertijab besok siang jam 11. Maka pada kesempatan ini, saudara-saudara terkasih, saya menyampaikan kepada Anda semua, seluruh umat Paroki Santo Vincentius, baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti secara online. Saya di paroki ini sudah 6 tahun penuh. Maka akan dipindah tugaskan, dapat perutusan baru, bukan di Surabaya, akan dipindahkan di Paroki Santo Paulus Bojonegoro. Ya. Dan saya akan berangkat ke sana nanti tanggal 1 September. Maka selama ini, selama 6 tahun, saya banyak belajar dari umat yang ada di paroki ini. Banyak hal yang menyempurnakan, katakan begitu, melengkapi karya pastoral saya sebagai imam. Maka saya banyak terima kasih atas semua yang telah Bapak Ibu berikan dalam bentuk apapun. Kehadiran Anda di gereja, aktivitas Bapak Ibu di lingkungan dan sebagainya, bahwa ini adalah melengkapi pastoral saya di paroki ini. Maka selama saya bersama-sama dengan Bapak Ibu, tentu ada hal-hal yang kurang menyenangkan. Ada kata-kata, ada perbuatan saya, kelakuan saya yang kurang pantas kepada umat. Saya minta maaf kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kepada anak-anak muda semua, anak-anak biak, dan semua pengurus, baik dari DPP BGKP yang ada di lingkungan wilayah maupun di mana saja. Jadi sekali lagi, apabila selama saya di SWAP ini ada banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Ya, nanti akan saya sempurnakan kalau masih kuat di tempat yang baru. Sekali lagi terima kasih dan sampai berjumpa pada kesempatan lain. Sekian Bapak Ibu, sekali lagi kalau ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan.